Pernahkah kamu mendengar istilah KDRT? Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah tindakan yang seharusnya tidak pernah terjadi di tempat yang semestinya menjadi paling aman, yaitu rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM 251105041 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Mari kita bayangkan sebuah kisah nyata di sebuah rumah di Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi. Pada Senin dini hari, 7 Juli 2025, seorang istri terbangun karena suaminya baru pulang larut malam. Dengan nada lembut, ia menegur, bertanya kenapa baru pulang. Namun teguran kecil itu justru berubah menjadi pertengkaran hebat. Dalam emosi yang meledak, sang suami memukul mata kiri istrinya, lalu menginjak perutnya hingga korban kesakitan dan terbaring tak berdaya. Pelaku kemudian pergi meninggalkan rumah, sementara korban hanya bisa menangis dalam diam. Kasus seperti ini bukan terjadi tanpa sebab, ada latar belakang yang sering memicu KDRT. Tekanan ekonomi dan pengangguran sering membuat rumah tangga rentan pada pertengkaran. Ditambah lagi rendahnya pendidikan dan pemahaman tentang kesetaraan gender, membuat sebagian orang masih berpikir bahwa laki-laki berhak memegang kendali penuh. Belum lagi pengaruh lingkungan yang menormalisasi kekerasan, membuat banyak korban memilih diam. Dan di daerah terpencil seperti Meranti, akses ke lembaga perlindungan perempuan dan anak masih sangat terbatas. Lalu apa dampaknya bagi korban? KDRT meninggalkan luka yang tidak hanya tampak di luar tapi juga di dalam. Secara fisik, korban bisa mengalami memar luka bahkan trauma tubuh yang serius. Secara psikis, mereka hidup dalam ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, dan merasa tidak berharga. Sementara secara sosial, korban sering menarik diri, dijauhi lingkungan, dan merasa sendirian tanpa tempat berlindung. Kisah ini tak hanya tentang luka dan air mata, tapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan yang dilanggar. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan Pancasila, dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diajarkan untuk menghargai martabat dan hak setiap manusia. Kemudian dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang berhak hidup dalam rasa aman dan damai. Dari setiap kisah yang menyedihkan, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang bisa ditoleransi, tidak peduli apapun alasannya. Kita semua harus berani menolak segala bentuk kekerasan, karena diam berarti membiarkan, dan membiarkan berarti menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Bagi siapapun yang mungkin mengalami KDRT, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri, selalu ada jalan keluar dan bantuan yang siap menolongmu. Laporkan ke pihak berwenang atau hubungi lembaga yang bisa memberikan perlindungan, seperti Komnas Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau layanan darurat di nomor 129. Berarti melapor bukan tanda lemah, tapi bukti bahwa kamu berani melindungi dirimu dan masa depanmu. Setiap rumah seharusnya menjadi tempat pulang yang penuh kasih, bukan tempat menimbun luka dan ketakutan. Mari kita bersama-sama membangun keluarga yang penuh cinta, saling menghargai, dan berlandaskan kemanusiaan. Jadikan Pancasila bukan hanya semboyan, tetapi panduan nyata dalam setiap hubungan yang kita jalani. Urusan perabotan dan wangi-wangian. Kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Cinta, pengertian, dan komunikasi itulah kekuatan sejati dalam menjaga keharmonisan. Pertimbangkan karena Mari hentikan kekerasan, wujudkan rumah yang penuh kasih, karena keluarga bahagia adalah pondasi bangsa yang kuat. meja